Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Eh, Kenalin, aku Rivaldi dari tutor PJ Akademik Kimia Dasar Asrama ITB. Di sini kita bakal belajar bareng ya tentang kesetimbangan kimia. Nah, kali ini karena materi udah di video yang lainnya, jadi jangan lupa nonton video yang materinya ya. Kita bakal bahas tentang soal-soal di kesetimbangan kimia. Nah, perlu aku tegesin lagi nih teman-teman, kalau semisal soal-soal di sini itu hanya untuk eh, penguatan konsep kalian saja. Nah, untuk lebihnya kalian bisa explore lebih jauh lagi dimanapun soal itu. Eh, Untuk soal-soal ini aku ambil sebagian besar dari PPT yang ada di Drive Akademik, sama beberapa dari buku Cempro. Oke. Oke, kita mulai saja untuk pembahasan soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ini soal dari, kalau nggak salah, dari PPT-nya Pak Rukman ya. Jadi di sini ada soal latihan. Bentar. Oke, di sini ada latihan kalau untuk suatu reaksi yaitu 2CO2 dalam bentuk gas menjadi 2CO plus O2 gas. Terus hasilnya untuk kesetimbangan reaksinya dia ini konsentrasi CO2 dikali dengan O2 dibagi dengan konsentrasi CO2 dipangkatin 2 sesuai dengan koefisien dari reaktan dan produknya. Ini kan ada 2, ini juga pangkat 2 CO-nya, terus CO2-nya juga pangkat 2. Nah, perlu diingat-ingat ya teman-teman, kalau semisal kesetimbangan reaksi itu koefisien berpengaruh untuk nilai pangkatnya. Jadi jangan lupa buat kalau semisal terjadi perubahan koefisien, jadinya nanti pangkatnya ini juga bakal berubah gitu. Konsepnya berbeda sama laju reaksi ya. Nah, terus untuk yang kedua juga ada reaksi yaitu 2H2O dalam bentuk gas terjadi reaksi kesetimbangan bentuk 2H2 sama O2 dalam bentuk gas semua. Nah, untuk kesetimbangannya yaitu K2 sama dengan konsentrasi H2 dipangkatin 2 dikali dengan O2 dibagi dengan konsentrasi H2O dipangkatin 2. Hal ini juga sesuai sama koefisien masing-masing reaktan sama produknya. Nah, pertanyaannya, tentukan hukum kesetimbangan untuk reaksi di bawah dan hubungannya dengan K1 dan K2 di atas. Nah, untuk reaksinya sudah ditetapin ya teman-teman, CO2 gas ditambah dengan H2 gas, terjadi reaksi kesetimbangan membentuk CO gas dan H2O gas. Nah, pertanyaannya K3-nya berapa gitu. Nah, yang perlu kita lakuin di sini yaitu kita tulis ulang dulu. Oh, bentar. Oke, 2 CO2 terjadi reaksi kesetimbangan dengan 2 CO. Untuk fasanya sama ya. Aku nggak nulisin lagi. Untuk fasanya sama, gas-gas semua. Nah, kemudian di sini kita teliti dulu CO2-nya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri. CO-nya ada di sebelah kanan, O2-nya juga di sebelah O2-nya nanti dieliminasi. Nah, catatan di sini H2O-nya itu di sebelah produk, di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan berarti otomatis untuk reaksi ini kita tukar untuk produk ke reaktan, reaktan ke produknya. Oke, kita tukar 2H2, 2H2, sorry. 2H2 ditambah sama O2
Terjadi reaksi kesetimbangan membentuk H2O. Ya, koefisiennya 2 ya. Koefisiennya 2. Nah, untuk reaksi-reaksi yang sama, karena O2 ini dia eh, sama senyawanya yaitu oksigen dan fasanya juga sama yaitu gas sama gas. Jadi dia bisa dicoret. Nah, jadi syaratnya yaitu senyawanya harus sama fasanya harus sama. Kalau O2 dalam bentuk O2 biasanya dalam bentuk gas. Mungkin kalau H2O dalam bentuk gas sama H2O dalam bentuk liquid nggak bisa dicoret ya. Jadi kalau fasanya harus sama. Nah, terus ini kita tuliskan ulang, kita tambah menjadi 2CO2 ditambah 2H2O 2H2, sorry. 2H2 tambah sama 2CO ditambah sama 2H2O. Nah, kita di sini aku belum menyederhanain koefisiennya, jadi masih 2 semua. Nah, untuk K3 ini merupakan hasil kali dari K1. K3 ini merupakan hasil kali, aku kasih clue aja ya. K3 ini merupakan hasil kali dari K1. K1 itu ini dikali sama 1/K2. Kak, kenapa kok 1/K2 gitu? Nah, kenapa kok 1/K2? Karena reaksi ini tadi dibalik. Nah, kalau K2 sama dengan konsentrasi H2 pangkat 2 dikali O2 per konsentrasi H2O pangkatin 2, itu merupakan reaksi ketika H2O-nya itu di posisi di sebelah kiri. Nah, di sini kita mengubah H2O-nya ini di sebelah kanan. Nah, ketika di sebelah kanan, otomatis H2O pangkat 2-nya ini ada pindah di atas sini. Nah, untuk H2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2-nya itu juga pindah posisi ke sini. Jadi nilainya itu sama dengan 1/K2. Nah, atau kesebalikannya gitu. Dalam bahasa mudahnya dia berlawanan atau berkebalikan sama K2 di sini karena reaksinya tadi dibalik ya. Nah, nanti didapetin kan K3 itu sama aja kayak K1 per K2. Tapi ini belum selesai teman-teman karena di sini koefisiennya masih 2, di sini koefisiennya juga masih 2, 2 semua. Nah, yang diminta di sini itu koefisiennya 1. Nah, di sini kita bakal membagi semua koefisien dengan 2. Jadinya didapetin CO2, aku silang-silang aja ya, H2, CO2, sama H2O. Nah, karena tadi dibagi sama 2 buat koefisiennya, penyederhanaan reaksi. Nah, ketika disederhanakan suatu reaksi, otomatis nilai K3-nya juga berubah gitu. Nah, ketika tadi karena dibagi 2, otomatis di sini dipangkatin sama setengah. Atau bisa juga teman-teman bisa nyebutin kalau K3 itu merupakan akar dari K1. Bentar, kok nggak bisa? Oh, bisa. K1 per K2. Nah, gitu. Kalau koefisiennya diubah kan otomatis buat pangkatnya yang atas itu berubah juga. Kalau semisal dibagi 2, otomatis pangkatnya semua itu ganti menjadi 1 gitu. Misal ya, yang ini jadi 1, yang ini jadi yang tadinya pangkat 1 jadi setengah, yang tadinya pangkat 2 jadi 1 gitu misal. Nanti bisa kalian hitung gitu. Aku di sini bakal ngasih
clue aja, nanti kalian bakal explore lebih jauh lagi. Sebenarnya ada pembahasan juga di sini. Jadi buat teman-teman tenang aja, kok nggak bisa diubah ya? Nah, oke. Ya kita bakal lanjut ke ini buat pembahasannya. Di sini udah ada perhitungannya ya. Jadi dari teman-teman nanti bisa dapat K3 nanti bisa dilihat di sini aja. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini udah ada sedikit permasalahan ya. Eh, pada suatu suhu tertentu, bentar mana ini pointer? Oke. Pada suhu tertentu, nilai Kc atau kesetimbangan konsentrasi suatu reaksi itu nilainya 0,914. Nah, kita tandain di sini ya. Kemudian reaksi kimia yang terjadi itu NO2 gas ditambah dengan NO gas, terjadi reaksi kesetimbangan membentuk N2O gas plus O2 gas. Nah, campuran gas tadi itu mengandung sebanyak 0,2 mol NO2, 0,3 mol NO, 0,15 mol N2O, dan 0,25 mol O2 dalam wadah berukuran 4 liter. Nah, perlu diketahui teman-teman kalau semisal gas, misal ya, suatu gas di dalam suatu wadah tertutup, itu volumenya sama karena kita nggak bisa misahin mana yang gas NO2, mana yang gas NO, mana yang gas N2O, mana yang gas O2. Jadi gas tersebut itu tercampur jadi satu dalam satu wadah. Dan juga sifat dari gas itu kan mengisi seluruh ruang ya. Nah, jadi untuk volume masing-masing gas, volume masing-masing NO2, NO, N2O sama O2 itu sama aja 4 liter. Karena sifat gas itu mengisi seluruh ruang gitu. Nah, pertama-tama apa yang kita lakuin gitu kan? Kita tentuin dulu nih reaksi ini itu berjalan ke kiri atau ke kanan. Nah, ini kaitannya nanti kita bakal nentuin mana yang produk, mana yang reaktan gitu. Nah, kita ini dulu ya, kita cari dulu Kic. Kic itu rumusnya itu konsentrasi awal. Konsentrasi awalnya berarti berapa gitu kan? Konsentrasi awalnya berarti 0,25 per 4 pangkatnya 1 ya. Ini buat gas O2-nya. Ini buat gas O2. Nah, dikali sama gas N2O-nya. N2O-nya berarti 0,15 per 4. 0,15 per 4. Dibagi sama ruas sebelah kirinya. Ruas sebelah kirinya itu berapa tuh? 0,2 per 4. Dikali sama mol NO. Mol NO itu berapa? 0,3. Nah, untuk volumenya untuk semua gas sama ya, karena dia mengisi semua ruang dan tercampur. Kita nggak bisa memisahin mana yang NO2, mana yang NO, jadi dihitungnya volume total wadahnya. Nah, kemudian ini juga bisa dicoret-coret sebenarnya teman-teman. Jadi nanti jatuhnya tetap sama perbandingan mol, karena di sini aman ya, pangkatnya 1 semua, jadi buat 4-nya volumenya bisa dicoret gitu, kalau mau dicoret aman. Nah, nanti didapetin hasilnya itu 0,625. Ini juga udah aku tulisin di pembahasan nanti. Nah, 0,625. Nah, di sini kita udah tahu Kic-nya itu harganya 0,625.
Nah, kesetimbangan konsentrasinya itu 0,914. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar otomatis KC-nya gitu. Karena ini bisa nggak ya? Nggak bisa, bentar. IC itu lebih kecil dari KC. Nah, akibatnya apa? Kalau KC lebih kecil dari KC, itu otomatis reaksinya itu berjalan ke arah kanan atau berjalan ke arah N2O sama O2-nya gitu. Bentar, bisa erase semua nggak sih? Oh, bisa. Nah, karena eh, tadi udah diketahui ya kalau di sini itu reaktan, di sini ini produknya. Nah, nah dari sini kita bakal nentuin buat eh, apa yang kita bakal tentuin, bentar. Apa yang kita bakal tentuin, saudara, NO2. Kita buat kita tentuin dulu massa setimbang dari masing-masing gas berapa. Untuk notasi kesetimbangan biasanya nggak harus kayak gini ya. Ada yang panas setengah, bolak-balik, dan lain-lain. Ini untuk memudahkan aja karena di PowerPoint nggak ada ya. Nah, terus kita tentuin dulu massa mula-mula bereaksi sama, aduh, setimbangnya. Sorry banget, mepet. Nah, kita tentuin dulu massa mula-mulanya dari NO2 kan tadi 0,2 ya. 0,2. NO-nya itu 0,3. N2O-nya itu berapa tadi? 0,15. O2-nya itu 0,25. Nah, dengan stoikiometri ya dulu ya. Jangan dilupain lagi ya. Ini tuh yang bereaksi aku anggap dia yang bereaksi minus X. Dia minus X, dia plus X, sesuai dengan koefisiennya ya. Dia plus X juga. Nah, otomatis yang di sini ini berarti dia massa setimbangnya. Ketika berada di keadaan setimbang, dia 0,2 minus X. Di sini 0,3 minus X. Di sini 0,15 plus X, karena dia reaksinya berjalan ke arah kanan ya, berarti ke arah NO2, berarti dia tandanya plus. Artinya terjadi penambahan mol di sini sama 0,25 plus X. Nah, gitu. Nah, caranya terus gimana? Gini kan, udah sampai gini bingung lagi. Nah, kita tentuin dulu rumus KC itu kan 0,914. Aku langsung aja. Bentar. Nah, di sini kan rumus KC itu sama aja kayak rumus karena dia reaksinya berjalan ke kanan. Jadi N2O konsentrasinya dikali sama O2 per berapa ini? Konsentrasi dari NO2 dikalikan sama konsentrasi NO-nya. Nah, nanti konsentrasi aku kasih clue aja ya, konsentrasi N2O-nya nanti dimasukin yang ini 0,15 plus X. Konsentrasi O2-nya nanti dimasukin yang ini 0,25 plus X. Konsentrasi NO2 nanti dimasukin sama 0,2 minus X. Terus konsentrasi NO itu nanti digabungin sama 0,3 minus X. Nah, nanti dengan persama, nah KC-nya ini udah diketahui 0,914.
Nah, nanti dengan persamaan matematis ya, nanti bisa diketahui nilai X-nya berapa. Nah, gitu. Nah, setelah tahu nilai X-nya tadi, setelah tahu nilai X-nya berapa, tadi yang masa bereaksi kan, nanti kalian bisa cari masa setimbangnya. Masa setimbangnya ya tadi yang NO2 kan tadi 0,2 minus X. Nah, nanti tinggal X-nya dimasukin di situ, gitu nilainya berapa. Nah, habis itu, nanti kalian bakal dapat mol setimbang masing-masing senyawanya. Nah, habis itu kalian bakal bisa cari molaritasnya, yaitu dengan misal ya NO2, bentar kok MnO2 sih. Aku hapus nggak jadi. MnO2 ya tadi berarti NnO2 setimbang, aku tulis N setimbang NO2 dibagi sama volumenya. Volumenya yaitu 4 liter. Nah, nanti ketemu masing-masing konsentrasi masing-masing gas ketika kesetimbangan. Gitu. Yang dipakai pokoknya mol setimbang, mol akhir setelah bereaksi gitu. Oke, gitu aja. Nanti juga bakal ada pembahasan ini berikutnya. Nah, ini untuk pembahasannya bisa kalian lihat ya untuk cara-cara lengkapnya. Kemudian kita bakal lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga itu aku ambil dari PPT-nya Pak Rukman ya. Di sini masih ada nomor 2. Jadi di sini ada sampel SO3 itu dimasukkan ke dalam reaktor kosong. Nah, perlu ada catatan nih teman-teman. Jadi reaktornya itu kosong. Jadi sebelum SO3 masuk itu benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Nah, berarti otomatis di sini ada clue nih. Ketika kosong berarti produk ini belum terbentuk gitu. Produk ini belum ada terbentuknya. Nah, kemudian dipanaskan hingga 600 Kelvin. Kesetimbangan terjadi berikut. Nah, tekanan total sistem adalah 3 atm dan fraksi mol O2 adalah 0,12. Tentukan nilai Kp. Gimana ya? Gini, kalau dulu kita kenal sifat koligatif unsur, nah, sifat koligatif larutan, sorry, itu P parsial itu sama aja kayak XO2, maksudnya P parsial, tekanan parsial O2 itu sama aja kayak fraksi mol O2 dikalikan sama P totalnya. Nah, XO2-nya kan udah diketahui 0,12. P totalnya udah diketahui 3 atm. Nah, jadi nanti hasilnya tinggal dimasuk-masukin. Hasilnya nanti, bentar aku lihat kerjaan aku dulu. Nah, hasilnya nanti 0,12 dikali 3 gitu. 0,12 dikali 3. Nah, hasilnya itu 0,36 atm. Nah, oke, kita udah dapat nih buat tekanan parsial O2. Nah, terus gimana buat nentuin kan kalau ngitung kesetimbangan Kp itu ada 2 cara sebenarnya. Ada cara Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N gas. Delta N gas. Itu juga bisa, tapi kita harus cari Kc-nya dulu. Atau bisa juga Kp itu tetapan
tetapan kesetimbangan tapi basisnya tekanan gitu. Bisa juga dengan P berapa ya? PSO2 karena tadi kita udah dapat clue kalau awal-awal dia belum terbentuk, otomatis ini produknya yang SO2. Ini dipangkatin 2 dikalikan sama PO2 per PSO3. Pangkatin 2. Nah, gini. Nah, otomatis kan kita harus cari PSO2-nya dulu kan. Kita juga PO2 udah diketahui, sama kita harus mencari PSO3-nya. Nah, dengan persamaan tadi, kita bakal cari buat mol sisa. Kok mol sisa? Mol setimbang dari SO2-nya. Nah, buat materi ini jangan sampai dilupain ya, karena ini penting banget. Karena tadi belum terbentuk di awal-awal, kita juga belum tahu ini buat SO3-nya berapa kan. Nah, buat O2-nya tadi udah diketahui kalau dia 0,36. Nah, dengan perbandingan stoikiometri, otomatis di sini dia 0,72 kan. Karena dia dikali 2, terus di sini juga 0,72. Nah, tapi di sini tandanya minus karena dia mengalami pengurangan gitu. Nah, kita udah tahu nih buat kita di awal soal itu dikasih clue kalau PO2 ditambah sama PSO2 ditambah sama PSO3, ini 3 ya. Maaf banget tulisannya jelek ya. PSO3 itu sama aja kayak 3 ATM. Nah, ini. Nah, otomatis tekanan SO3 dalam keadaan setimbang berapa gitu kan. Ya berarti tekanan SO3 dalam keadaan setimbang yaitu tinggal 3 ATM dikurangi sama 0,72 dikurangi sama 0,36. Dan nanti didapetin buat tekanan dari SO3-nya. Nah, habis itu dari situ kalian bakal bisa cari nilai kesetimbangan yang basisnya tekanan ini dengan memasukkan PSO2-nya berapa, PO2-nya berapa, sama PSO3-nya berapa dalam keadaan setimbang. Gitu. Ini soal di sini masih muda-muda ya, buat soal-soal yang lebih advance lagi bisa kalian lihat di PPT atau sumber-sumber manapun. Gitu. Nah, ini untuk pembahasannya. Kita bakal lanjut ke soal nomor 4. Ini soalnya juga agak mudah di sini. Mudah malahan. Di sini ada soal di antara reaksi di bawah ini, manakah yang memiliki tetapan KP sama KC sama. Nah, kita perlu review lagi nih teman-teman buat caranya itu KP sama dengan KC dikali sama RT. Nah, untuk R di sini itu 0,082 ya. Karena kalau kenapa nggak pakai 8,314 gitu, Pak? Karena kalau 8,314 itu basisnya energi atau satuannya joule gitu. Nah, di sini kan kita perlunya liter ATM gitu. Atau basisnya konsentrasi, jadi pakainya 0,082. Ini dikali sama delta N gas. Nah, biar KP sama KC itu sama, otomatis ini, suku ini, dia harus nilainya sama dengan 1. Nah, biar dia 1, otomatis delta N-nya ini harus sama dengan 0. Nah, delta N-nya itu harus sama dengan 0. Karena semua bilangan yang dipangkatin 0, dia nilainya 1. Kita nggak bakal bahas 0 pangkat 0 berapa ya. Tapi untuk semua bilangan yang selain ini dipangkatin 0, itu hasilnya bakal 1 gitu.
Nah, dari sini kita bakal tahu nih ketika delta N gas ya di sini. Otomatis di sini dari nilai delta N gas sama dengan 0 kita udah tahu nih kalau semisal eh, koefisien gas sebelah produk itu sama kayak koefisien gas di reaktannya. Nah, kita cari di sini ini yang opsi A dulu, O2 O-nya ini 1. Yang gas di sini 2. Berarti delta N gas dia memberikan nilai minus 1 karena delta N-nya dia minus 1. Karena ini 1, ini 2. Jadi 1 dikurangi 2 itu minus 1. Nah, kemudian yang ini delta N-nya kita cari nih yang gas yang mana. Yang gas yang ini sama yang ini. Oh, pas gitu kan. 3 sama 3 berarti dia pangkatnya 0. Delta N gas itu 0. Nah, di sini juga di sini dia di bagian reaktan nggak ada gas sama sekali, tapi di sini dia jumlah koefisiennya 3 gitu yang gas. Nah, otomatis kita udah tahu ya, yang memberikan nilai Kp sama dengan Kc itu yang delta N-nya itu sama dengan 0. Ya, otomatis yang opsi B ini. Nah, gitu ya. Oke. Kita bakal lanjut. Ini untuk pembahasannya, kita bakal lanjut ke soal nomor 5. Buat soal nomor 5 nih. Perhatikan reaksi dan tetapannya. Ini pointernya belum ya? Perhatikan reaksi dan tetapan kesetimbangannya gitu. N2O4 terjadi reaksi kesetimbangan membentuk 2 NO2 gas. Nah, suatu campuran memiliki kadar NO2, ini kadar awal ya, kadar sebelum bereaksi atau molaritas mula-mula 0,0255 molar dan konsentrasi N2O4 pada keadaan mula-mula adalah 0,0331. Adapun diketahui nilai Kp itu sama dengan 0,15. Apabila NO2 dan N2O4 dicampurkan dalam keadaan standar itu berarti dia suhunya itu suhu ruang. Nah, suhu ruang itu kita pakainya di sini 25 derajat Celcius. Atau kalau dalam Kelvin dia jadi kita pakainya yang Kelvin ya, karena di sini suhu mutlak itu berarti berapa? 298 Kelvin. 298 Kelvin. Nah, tentukan arah reaksi reaksi berlangsung. Yang pertama kali kita lakukan, karena di sini udah ada Kp, nilai Kp itu sama aja kayak 0,15, otomatis kita karena data-datanya udah lengkap ya, jadi kita langsung pakai Kp sama dengan Kc, RT dipangkatin sama delta N gas. Nah, di sini untuk nilai Kp-nya tadi 0,15. Untuk Kc-nya itu nanti yang bakal dicari. Untuk menentukan kemana arah reaksi, R-nya itu yang dipakai 0,082. Dikali sama T-nya. T-nya itu 298. Untuk delta N gasnya 2 minus 1. Karena di sini 2, di sini 1. Otomatis 2 dikurangi 1. Nah, nanti dengan perhitungan matematis biasa ya, didapetin Kc itu nilainya sama dengan 6,138. Ini tadi aku udah coret-coret ya. Jadi nanti kalian bisa pakai kalkulator gitu buat kalau semisal terjadi kesalahan gitu.
Nah, KC-nya itu 6,138 kali 10 pangkat minus 3. Nah, karena bentar, karena KC-nya udah diketahui 6,138, untuk menentukan arah reaksi berlangsung, ini mungkin bisa buat di screenshot dulu ya teman-teman. Aku bakal hapus dulu semua. Nah, karena tadi udah diketahui KC, otomatis kita bakal mencari nilai KC juga. Nah, nilai KC-nya gimana? Nilai KC itu didapetin dari konsentrasi awal atau konsentrasi mula-mula dari NO2. Kok NO? Ya benar, NO2 dipangkatin sama 2 per konsentrasi N2O4 N2O4 dipangkatin sama 1 koefisiennya. Ini untuk mula-mula ya, aku tulisan 0 aja. Nah, nanti konsentrasi NO2 dimasukin yang ini, konsentrasi N2O4 dimasukin yang ini. Nah, ketika nantinya udah diketahui KC-nya, nanti diperbandingin sama KC-nya. Apakah KC itu lebih kecil dari KC atau lebih besar atau sama dengan gitu. Nah, nanti kalian bisa coret-coret gitu. Aku juga udah buat pembahasannya, jadi tenang aja. Oke. Ini untuk pembahasannya. Nah, tadi dari perhitungan didapetin kalau nilai KC itu lebih besar dari KC. Nah, otomatis ketika KC lebih besar dari KC, dia reaksinya berjalan ke arah kiri atau ke arah penguraian produknya. Nah, gitu. Terima kasih. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah mau nyaksiin video ini. Untuk segala macam pertanyaan ataupun kritik atau saran bisa langsung disampaikan di kolom komentar, atau kalau mau lebih fast respon bisa chat ke kakak-kakaknya yang ada di grup Akademi Kimia Dasar. Oke, makasih buat teman-teman semua. Sehat-sehat selalu dan tetap semangat gitu.